Hai, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi wawasan ilmu farmasi yang terdiri dari beberapa poin. Namun kali ini saya akan membahas mengenai poin yang pertama, definisi farmasi, yang kedua, sejarah kefarmasian, yang ketiga, bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian. Sebelum saya membahas mengenai poin-poin tersebut, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mengupdate video-video berikutnya. Baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya racun atau obat. Jadi, definisi farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Poin yang kedua yaitu sejarah kefarmasian. Ilmu farmasi belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, di mana Hippocrates adalah bapak ilmu kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Jadi pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak sekali tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, tetapi membuat ramuan atau racikan obat layaknya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dalam ilmu kesehatan, banyak sekali terjadi problematika dalam pengadaan obat yang menjadi semakin rumit, baik dalam formulanya maupun cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan seorang yang mendalami keahlian dalam bidang pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah secara resmi untuk memisahkan ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Nah, dari sinilah sejarah farmasi berasal. Sehingga para ahli mengambil keputusan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi ialah sama. Berikut beberapa tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama, Paracelsus. Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan tentang kandungan zat aktifnya. Dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates. Hippocrates dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 2 jenis tumbuhan. Tokoh yang ketiga yaitu Gladius Galen. Ia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat dalam bidang ilmu farmakologi. Tokoh yang keempat yaitu Ibnu Sina. Dia membuat sebuah buku tentang pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan obat seperti pil, supositoria, dan sirup, serta menggabungkan pengetahuan obat dari berbagai negara. Tokoh yang kelima yaitu Johann Jakob Wefer. Ia berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi obat dan toksiologi obat pada hewan percobaan. Tokoh yang keenam yaitu Rudolf Buchem. Ia mendirikan Institut Farmakologi pertama di Universitas Dorpat. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Sekarang, sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Poin berikutnya yaitu bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian. Ada beberapa tahap pendidikan kefarmasian. Tahap yang pertama yaitu program pendidikan D3 Farmasi yang ditempuh dalam waktu 3 tahun dengan gelar AMD Pharm atau Ahli Madya Farmasi.
Tahap yang kedua yaitu D4 atau S1 yang ditempuh dalam waktu 4 tahun. Untuk D4 gelarnya STL Farm, Sarjana Terapan Farmasi, dan S1 Sarjana Farmasi. Tahap yang ketiga yaitu profesi apoteker yang ditempuh dalam waktu 1-2 tahun tergantung universitasnya dengan gelar APT atau apoteker. Tahap yang keempat yaitu Magister Sains atau S2 Strata 2 yang ditempuh dalam waktu 2 tahun dengan gelar Magister Sains. Tahap yang kelima yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar doktor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat buat kita semua, khususnya yang sangat tertarik pada dunia farmasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat buat kita semua, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.